Kurban untuk mayit atau orang yang sudah meninggal dunia boleh atau tidak? Menurut pendapat mayoritas ulama, boleh. Al-udhiyatu 'anil mayyiti jaizatun 'inda jumhuril ulama'i. Udhiyah atau kurban 'anil mayyiti untuk mayit jaizatun yaitu boleh 'inda jumhuril ulama'i menurut mayoritas para ulama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'i. Qala telah berkata al-Imam oleh Imam An-Nawawi wujudnya An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzabi, syarahnya kitab Al-Muhadzab. Wa amma tadhiyatu. Adapun bermula tadhiyah atau udhiyah atau kita maknai kurban anil mayyiti untuk mayit faqad atlaqa. Maka sungguh telah memutlakkan Abul Hasani oleh Imam Abul Hasan Al-Abbadiyu yang berbangsa Abbadi jawazaha pada kebolehannya tadhiyah anil mayyit. Li'annaha karena sungguhnya tadhiyah darbun yaitu satu bagian minas shadaqati dari jenis sedekah. Was-shadaqatu bermula sedekah tasihhu yaitu sah oleh dia sedekah anil mayyiti untuk mayit. Wa tanfa'u dan yaitu memberikan manfaat oleh dia sedekah pada mayit, wa tasilu dan yaitu sampai oleh dia sedekah ilahi kepada mayit bil ijma'i dengan kesepakatan para ulama atau konsensus ulama. Ini menurut Imam Abul Hasan Al-Abbadi. Wa qala sahibul uddati wal Baghawi, dan telah berkata oleh pemilik kitab Al-Uddah wal Baghawi dan oleh Imam Al-Baghawi, la tasihhu tidak sah at-tadhiyatu oleh tadhiyah atau udhiyah atau kurban anil mayyiti untuk mayit illa ayyusiya kecuali jika sekiranya berwasiat oleh dia mayit biha dengannya udhiyah atau kurban. Wabihi dan dengannya pendapat ini qaul qata'a telah memutuskan Ar-Rafi'i oleh Imam Ar-Rafi'i fil Mujarrad di dalam kitab Al-Mujarrad. Ini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi menurut pemilik kitab Al-Uddah dan Baghawi itu enggak sah kecuali jika mayit itu berwasiat. Tapi sekali lagi bahwa menurut mayoritas ulama, jumhur ulama adalah sah. Dasarnya adalah dua hadis. Yang pertama riwayat Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana. An Aisyah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yaitu perintah oleh beliau Rasulullah bikabshin pada seekor domba aqrana yang bertanduk oleh domba. Yata'u yang berdiri dan merunduk oleh dia kabsyun fi sawatin di dalam kehitaman wa yabruku dan duduk atau menderung atau deprok dalam bahasa Jawa oleh dia kabsyun fi sawatin di dalam kehitaman. Wayang duru dan melihat oleh dia kapsun fi sawatin di dalam kehitaman. Artinya bahwa kapsun domba itu berwarna hitam. Fa'utiyah lalu didatangkan terhadap beliau Rasulullah SAW bihi dengan kapsun liyudhiyah agar mengudhiyah oleh Rasulullah SAW bihi dengannya kapsun. Faqala lalu bersabda oleh beliau Rasulullah laha padanya Aisyah, ya Aisyah tu halummi al-mudiyata. Ya Aisyah tu wahai Aisyah, halummi bawakan kemari al-mutiyata pada pisau penyembelihan. Thumma qala kemudian bersabda oleh beliau Rasulullah, ishhadhiha tajamkanlah oleh engkau Aisyah atau asahlah oleh engkau Aisyah ha pada al-mutiyah bihajarin pada sebungkah batu. Kemudian Aisyah melakukan fafa'alat lalu melakukan atau mengerjakan oleh beliau Aisyah. Thumma akhadha kemudian mengambil oleh beliau Rasulullah ha pada al-mutiyah pada pisaunya wa akhadha dan mengambil oleh beliau Rasulullah SAW al-kabsha pada dombanya. Fa'adja'ahu lalu membaringkan oleh beliau Rasulullah hu pada al-kabsun thumma dhabahahu kemudian menyembelih oleh Rasulullah hu pada kabsun. Thumma qala kemudian bersabda oleh beliau Rasulullah, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah taqabbal terimalah oleh engkau min Muhammadin dari Muhammad wa ali Muhammadin dan dari keluarga Muhammad wa min ummati Muhammadin dan dari umat Muhammad. Thumma duha bihi
Thumma dhuha bihi. Kemudian udhiyah oleh Rasulullah bihi dengannya kapsun. Akhraja telah mengeluarkan hu pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 1967. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, syahidtu telah menyaksikan oleh saya, kata Jabir, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-adha pada Idul Adha, bil musalla di musalla. Falamma qada, lalu tatkala telah menunaikan oleh beliau Rasulullah khutbatahu, pada khutbahnya beliau Rasulullah, nazala, maka turun oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim mimbarihi, dari mimbarnya Rasulullah, wa utiya, dan didatangkan terhadap Rasulullah bikabshin, pada seekor domba. Fadzabahahu, lalu menyembelihhu pada kapsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biyadihi, dengan tangan beliau sendiri. Wa qala, dan berkata atau bersabda oleh beliau Rasulullah, bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Hadza, bermula ini, anni, yaitu dariku, wa amman, dan dari orang-orang, lam yudhhi, yang belum udhiyah, min ummati, dari umatku. Rawat telah meriwayatkan hu pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi. Ini jelas dua hadis, yang pertama riwayat Aisyah, yang kedua riwayat Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW menyembelih satu ekor kambing, tetapi beliau berdoa, hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kemudian yang kedua, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ini lebih umum, baik untuk orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal dunia. Kita nukilkan juga pendapat dari madhab Imam Hanafi. Qala al-Kasaniyu al-Hanafi rahimahullahu ta'ala fi bada'is suna'i fi tartibi syara'i. Wajhul istihsani, wajah istihsan, menganggap baik, annal mauta, sesungguhnya orang yang mati, la yamna'u, yaitu tidak mencegah, at-taqarruba, pada mendekatkan diri, anil mayyiti, dari mayit. Bidalili annahu yajuzu ayyutasaddaqa anhu, dengan dalil sesungguhnya keadaan, yaitu boleh sekiranya diberikan sedekah untuk mayit, wa yuhajja, dan juga boleh dihajikan anhu, untuk mayit. Waqad shahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah sah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhuha, yaitu udhiyah oleh Rasulullah, bikabsyaini, dengan dua kibas, dua domba. Ahaduhuma, yang salah satu keduanya, an-nafsi, yaitu untuk dirinya Rasulullah, wal akharu, dan yang lainnya, amman lam yadbah, untuk orang-orang yang belum udhiyah, belum menyembelih, min ummatihi, dari umatnya Rasulullah. Wa in kana minhum man qad mata, dan walaupun ada di antara mereka itu orang-orang qad mata, yang sungguh telah meninggal dunia, qabla ayyadbaha, sebelum menyembelih. Fadalla annal mayyita yajuzu ayyutaqarraba anhu, maka ini sebagai dalil sesungguhnya orang yang mati boleh ayyutaqarraba, yaitu didekatkan dirinya, anhu, darinya mayit, ya, darinya mayit. Ini satu pendapat dari kitab Bada'ius Suna'i fi Tartib Syara'i, dalam juz yang kelima, halaman yang ke-72. Kemudian di dalam mazhab Hambali, kita nukilkan dalam kitab Matalibu Ulin Nuha, yang disusun oleh Syekh Mustafa bin Sa'ad, ammal Hanabilatu faqalu, adapun mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, faqalu, maka berkata oleh mereka, at-tadhiyatu, bermula tadhiyah atau udhiyah atau kurban, an mayyitin, untuk mayit, afdalu, yaitu lebih utama, bahkan lebih utama, minha, daripada tadhiyah an hayyin, untuk orang yang hidup, li'ajhi, karena lemahnya dia mayit, wahtiyajihi, karena butuhnya dia mayit, ila thawabi, kepada pahala. Wa yu'malu, dan diperbuat, biha, dengannya tadhiyah, ka udhiyatin, yaitu seperti udhiyah an hayyin, untuk orang hidup, min aklin, daripada makan, wa shadaqatin, dan daripada sedekah, wa diyatin, dan daripada hadiah. Ini kitab Matalibu Ulin Nuha, juz 2, halaman 472. Jadi walaupun udhiyahnya sudah diperuntukkan untuk mayit, tetap yang mudhahinya boleh makan, boleh ngambil dagingnya, juga boleh sedekah, dan juga boleh memberikan hadiah. Adapun menurut mazhab Maliki, maka karena sebab takut riya, ya, khaufur riya,
Tetapi pada dasarnya juga boleh. Wallahu taala a'lamu bishawab.